Anak laki-laki sedang membantu ibunya membagikan selebaran. Tanpa sengaja menabrak CEO. Terkejut, anak laki-laki segera membungkuk dan meminta maaf. Namun, saat panik ini, anak laki-laki tiba-tiba menyadari. Cara CEO melipat serbet, persis sama dengan yang diajarkan ibunya. Kemiripan yang menakjubkan ini membuat anak laki-laki keceplosan memanggilnya papa. CEO bahkan mengira anak laki-laki salah memanggil orang. Saat itu, ibu anak laki-laki buru-buru tiba di lokasi. Begitu muncul, dia tertegun di tempat. Ternyata CEO di depannya adalah mantan pacarnya yang telah berpisah selama 5 tahun. Kenangan indah itu berkelebat seperti film di benaknya. Dia tidak bisa menahan diri untuk memanggil nama CEO. Waktu kembali 5 tahun. Dengan tegas melepaskan harta besar keluarganya. Namun, takdir mempermainkan. Pada saat yang kritis ini, CEO mengalami penyakit otak mendadak. Gadis itu ingin agar pacarnya bisa tenang menjalani operasi. Pada hari operasi, dia menerima lamaran pacarnya. Dan membuat janji, selama dia bangun dari operasi, orang pertama yang dilihatnya pasti adalah dirinya. Namun, pada saat pintu operasi perlahan ditutup, gadis itu jatuh terpuruk ke tanah. Karena sebelumnya, dia telah membuat kesepakatan dengan ibu pacarnya untuk sebuah perjanjian rahasia. Hanya jika dia meninggalkan pacarnya, ibu tua itu mau mengeluarkan uang untuk menyelamatkan anaknya. Gadis itu hanya bisa merelakan dengan berat hati. Pergi sendirian. Bagaimana? Dokter berhasil melakukan operasi. Hanya saja akan ada efek samping. Apa? Efek samping apa saja yang spesifik? Harus menunggu dia sadar untuk mengetahuinya. Namun, yang bisa dipastikan sekarang adalah, dia tidak akan memiliki keturunan lagi. Bibi. Ini adalah hadiah yang kau tinggalkan untukku. Aku akan melahirkan anak kita. Masing-masing membesarkan dia. Setelah itu, wanita bersusah payah untuk membesarkan anak mereka. Siapa yang bisa menyangka, pertemuan kebetulan di jalan justru membuat dia dan CEO bertemu lagi. Wanita tidak ingin mengenalinya. Dia buru-buru berbalik mencoba agar dia tidak melihat wajahnya. Kamu adalah papaku. Mama pernah bilang, ayahnya tinggi dan tampan. Aku hanya mengingat ayahku. Hanya aku dan ayahku yang tahu. CEO mendengar anak laki-laki memanggilnya papa. Dalam hati, dia merasa muncul rasa akrab yang tidak terjelaskan. Dia tetap dengan lembut menjelaskan kepada anak laki-laki, aku belum menikah. Tidak mungkin aku adalah papamu. Wanita mendengar bahwa cinta pertamanya hingga kini belum menikah. Dalam hati, dia tidak bisa menahan gelombang kecil. Tapi dia tetap buru-buru membawa anaknya untuk pergi. CEO memanggilnya. Wanita takut dikenali. Detak jantungnya yang tegang hampir berhenti. Ternyata itu hanya miliknya sendiri. Selebaran jatuh di tanah. Ini selebaranmu. Terima kasih. Apakah kita saling mengenal? Aku merasa kamu sangat familiar. Ini bukan maksudku untuk merayu. Aku menjalani operasi 5 tahun yang lalu. Setelah operasi, aku kehilangan ingatan. Setelah mengetahui pacarku kehilangan ingatan, wanita itu sedikit merasa tenang. Dia berbalik dan mengamati pria di depannya dengan seksama. Perubahan selama bertahun-tahun ini. Dia diam-diam bersyukur mantan pacarnya sudah melupakan. Dia berpikir hanya dengan cara ini dia bisa hidup lebih bahagia. Tidak mengenal, namun takdir selalu suka mempermainkan orang. Saat wanita itu berbalik untuk pergi, sebuah sepeda motor listrik melaju cepat ke arahnya. CEO secara naluriah mengulurkan tangan untuk menangkap wanita itu. Dalam kepanikan, foto yang telah disimpan wanita itu selama bertahun-tahun jatuh ke tanah. CEO mengambil foto itu. Kenangan masa lalu seketika terbayang samar di benaknya. Namun saat CEO bersiap untuk bertanya kepada wanita, mengapa dia membawa foto dirinya, fakta tentang wanita kaya di masa lalu muncul. Wanita dengan cepat merebut foto itu, dan mengaku hanya sebagai teman kuliah CEO. Wanita kaya yang sudah mengenali identitas wanita itu, tidak membongkarnya, malah sengaja menggenggam lengan CEO lebih erat, membanggakan bahwa mereka segera akan memasuki pernikahan. Wanita mendengar itu merasa putus asa, air mata berlinang, pergi dengan patah hati. Dia tidak menyadarinya, CEO saat ini mulai meragukan hubungan mereka yang dulu. Tanggal pernikahan pun ditunda tanpa batas oleh wanita kaya. Pada sore hari itu, wanita kaya dengan alasan mengantarkan kue, menipu wanita untuk pergi ke hotel. Anak itu bukan milik Jinyu, tapi milik saya dan suami saya. Hanya saja suami saya sering bepergian. Kamu sudah menikah. Itu bagus, tetapi melihat usia anak, kamu pasti baru saja meninggalkan Jinyu, dan mulai berhubungan dengan pria lain, kan? Wanita sepertimu yang ringan tangan, benar-benar tidak layak untuk manajer. Dia selalu curiga bahwa anak laki-laki itu adalah anak CEO. Untuk benar-benar mengusir orang, wanita kaya menemukan ibu CEO, memberitahu wanita tentang kepulangannya secara diam-diam. Ibu CEO sangat marah setelah mendengar itu. Dia tidak akan membiarkan wanita dengan identitas seperti itu mendekati putranya lagi. Maka dia dan wanita kaya datang dengan marah ke toko kue wanita, dan juga menyuruh pengawal untuk merusak toko itu. Kemudian langsung mengendalikan wanita itu. Pada saat krisis ini, anak wanita itu berlari masuk dari luar. Melihat ibunya dibuli, anak kecil itu dengan marah berlari ke depan, dan menggigit ibu CEO dengan keras. Akibatnya, dia didorong oleh ibu CEO dan jatuh ke tanah. Ternyata dia adalah anak luar nikah. Sesuatu yang tidak ada yang merawat dalam hidup. Lepaskan aku, lari duluan.
Kenapa? Berbaring di tanah dan tidak bangkit. Masih ingin menipuku? Jinbao. Alis dan mata anak ini persis seperti Jingyun saat kecil. Di sisi lain, CEO meminta asistennya untuk menyelidiki identitas wanita itu. Hasilnya keluar dan melihat dokumen di tangannya. CEO merasa sakit kepala yang parah. Kenangan antara dia dan wanita itu perlahan-lahan muncul jelas di benaknya. Mengetahui bahwa ibunya dan wanita kaya pergi ke toko kue wanita itu, dia sangat cemas. Segera meminta asistennya untuk mengemudikan mobil ke sana. Saat itu, Nyonya tua melihat anak laki-laki itu. Wajah yang sangat mirip dengan anak laki-laki itu. Terkejut, matanya membelalak. Lin Qingyi, apakah anak ini milik Jingyu? Bukan, dia adalah anak saya dan suami saya. Tidak ada hubungannya dengan Ajing. Suami. Ibu, kamu pasti salah. Bagaimana mungkin anak ini milik Jingyu? Siapa tahu, pria liar manakah yang melahirkannya? Tapi dia sangat mirip dengan Jingyu saat kecil. Sangat mirip. Mungkin itu pria yang dia cari. Dia terlihat sangat mirip dengan Jingyu.